Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Hatta idza ja'atumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim. Ala sa'a ma yazirun. Ala sa'a ma yazirun. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Walad darul akhiratu khairul lilladzina yattaquna afala ta'qilun. Walad darul akhiratu khairul lilladzina yattaquna afala ta'qilun. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Fa innahum
فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا wala mubaddila li kalimatillah walaqad ja'aka min naba'il mursalin wa in kana kabura alaika i'raduhum fa in istata'ta فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية فإن استطعت walau sya'allahu lajama'ahum 'alal huda walau sya'allahu lajama'ahum 'alal huda fala takunanna minal jahilin innama yastajibul ladzina yasma'un innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'atsuhumullahu thumma ilaihi yurja'un wal mauta yab'atsuhumullahu thumma ilaihi yurja'un mangawihan itiatil ji dua tilu wadu khasiral ladzina kadzabu bil liqa'illah hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun wa mal hayatud dunya illa la'ib
munibun walahu walad darul akhiratu khairul lilladzina yattaquna afala taqilun qad na'lamu innahu la yahzunuka alladzi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun walaqad kudzibat rusulun min qablik fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna wala mubaddila li kalimatillah walaqad ja'aka min naba'il mursalin wa in kana kabura 'alaika i'radum fa in istawta'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sulaman fis samai fatatiyahum bi ayah walau sya'allahu la jama'ahum 'alal huda fala takunanna minal jahilin innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'atsuhumullahu thumma ilaihi yurja'un. Qad khasira sungguh telah rugi alladzina orang-orang yang kadzabu mendustakan biliqa'illah pertemuan dengan Allah, maksudnya hari kiamat. Hatta sehingga idza ketika ja'atuhum datang kepada mereka as-sa'atu kiamat baghtatan dengan tiba-tiba, meski ada tanda-tandanya kiamat itu, tapi pertanda mendekat pastinya hari haknya datangnya tiba-tiba. Digambarkan dalam hadis tiba-tiba matahari terbit dari arah barat. Saat itu langsung, nggak kayak gempa. Gempa kan kecil dulu membesar. Kalau kiamat itu langsung zulzilatil ardu zilzalah, langsung oyagna tarik, langsung tsunami. Qalu mereka baru berkata, ya hasratana, duh sungguh menyesal kami, ala ma farradna, apa yang kami luputkan, apa yang kami lewatkan. Fiha di sini bisa fil hayah, dalam kehidupan di dunia, bisa fil a'mal, yang kami lewatkan amal-amal solih, bisa juga fid daril akhirah, yang kami luputkan dari kehidupan di negeri akhirat. Wahum yahmiluna, dan mereka menanggung, membawa auzarahum
dosa-dosa mereka ala zuhurihim di atas punggung-punggung mereka. Imam Ibnu Katsir menuliskan riwayat-riwayat bahwa yang dipikul itu nanti amal dalam wujud manusia yang busuk, yang bau, yang jelek, dan menjadi beban berat atau kudu ngais orang yang besar. Tapi riwayat-riwayatnya doib, meski doib ada penunjang keterangan bahwa nanti amal itu sebagaimana sudah pernah kita bahas dalam tafsir faman thaqulat mawazinu wa man khaffat mawazinu, nanti akan ditimbang, ada yang berat, ada yang ringan. Yang ditimbang itu apa? Bisa kitabnya. Jadi sabaraha tera, ya, sabaraha tera kebaikannya, ya, terabyte, ini kejelekannya berapa terabyte kalau sekarang. Bisa juga yang ditimbang itu adalah wujud manusia, karena di hadis-hadis disebutkan nanti kita sejak di alam kubur ditemani oleh amal kita dalam wujud makhluk. Ana amaluka, saya amal kamu. Kalau orang yang solih ditemani, dihibur, ditidurkan. Kalau orang kafir, orang munafik, itu makhluknya menyeramkan dan kemudian ikut menyiksa dia. Ala sa'ama yazirun, ingatlah sungguh jelek apa yang mereka lakukan, perbuatan dosa yang mereka wujudkan. Bisa juga penafsirannya penafsiran majaz. Jadi yang dimaksud memikul di sana berat, ya. Bisa memikul dalam wujud dohir anu dipanggulna, bisa juga maksudnya sungguh sangat berat, menyesal. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia itu illa la'ibun wa lahwun, kecuali hanya permainan dan hiburan. Ini ayat ini banyak di Al-Quran untuk mengingatkan kita jangan terjebak oleh kehidupan dunia yang penuh dengan permainan dan lahwun, hiburan. Permainan itu ya kayak kemarin lah Persib jeung PSIS, Parasea. Kalau mereka sadar apa yang mereka perebutkan, kenapa mereka berkelahi, memang mereka rugi apa? Kalaupun menang, memang mereka menang apa? Atau hiburan itu sama seperti kita hiburan, senang ya nonton film, nonton sinetron, nonton komedi. Tapi udah beres komedinya, betul bahagia hati, ngarwe ruwet loba utang. Ya. Betul puas hati, tetap kalau hati nggak cukup amalnya gelisah, tidak ada ketentraman. Nah, kita jangan terjebak dalam kehidupan dunia itu dengan yang begitu-begitu. Kita harus fokus alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Kita akan menjadi tentram itu kalau kita dengan zikrullah, dan itu yang akan menyelamatkan kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Bagaimana Allah radhiyallahu anhum waradu'an, ya, kalau kita hidupnya selalu fokusnya dengan permainan. Bukan haram permainan, kan kata Nabi, sekali-kali boleh, tapi jangan dijadikan serius. Sia kamari porjam bikeun ka pararasea misalkan. Nah, dan menang saliwat gitu nu eleh, saliwat biasa we. Walad darul akhirah, dan sungguh negeri akhirat itu khairun, lebih baik, lil ladina yattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa. Dijelaskan kan di ayat lain, laibu walahun itu kan minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadz-dzahabi wal fiddah
wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth, ya, anak, istri, harta, emas, perak, uang, kendaraan, tanah, rumah, ternak, paneta. Kalau kita hanya fokus di itu hanya hiburan, hanya permainan. Tong serius teuing, boleh dimiliki tapi tetap fokusnya ke kehidupan akhirat. Afala taqilun, apakah kalian tidak berakal? Ini dikaitkan dengan ayat yang sebelumnya menunjukkan bahwa penyebab orang mendustakan hari kiamat itu karena terlalu terjebak dengan kehidupan dunia. Disambung lagi dengan ayat-ayat berikutnya untuk menegaskan itu. Qad na'lamu, sungguh kami tahu, innahu la yahzunuka, sungguh benar-benar membuat hati kamu sedih. Alladzi yaqulun, apa yang mereka ucapkan. Fa innahum la yukadzibunaka, sungguh kata Allah mereka tidak mendustakan kamu, tidak yakin, tidak menuduh kamu pendusta. Semua tahu Nabi itu al-amin, jelema jujur. Walakinnal zalimin, akan tetapi orang-orang yang zalim bi ayatillah, terhadap ayat-ayat Allah, yajhadun, mereka membantahnya. Ayat ini terkait pernyataan Abu Jahal. Kalau ditanya oleh kolega-koleganya, kamu yakin bahwa Muhammad itu pembohong? Enggak. Muhammad itu orang jujur. Cuma kita enggak percaya dengan kenabiannya, enggak percaya dengan wahyunya. Padahal kan sebetulnya kalau Nabi Muhammad jujur berarti harus percaya dengan wahyunya. Ini split personality ini. Kepribadian yang terbelah, tidak konsisten. Engkau yakin Nabi jujur tapi apa yang dibawa Nabi dianggap bohong. Nah ini beratnya. Kenapa mereka berat menerima ayat-ayat Allah? Balik deh kan ayat memehna kulantaran silau dengan kehidupan dunia. Kalau mengikuti Nabi Muhammad berarti eureun jadi pemimpinna, ya. Masa Prabowo harus ikut Anies Baswedan ban juga gitu logikana. Kan Anies itu yang diangkat oleh Prabowo. Ya. Siga gitu logikana. Muhammad itu anak kemarin sore Abu Jahal, Abu Sufyan, Al-Akhnas bin Syarik ini tokoh-tokoh yang lebih senior. Masa Megawati ikut Jokowi, ya. Jokowi ikut Megawati. Najan ayeuna mah geus wani Jokowi teh maiwal teh Megawati, ya. Itu penolakan seperti itu menunjukkan karena mereka terlalu terjebak dalam kehidupan dunia. Imam Ibnu Katsir juga menuliskan riwayat yang panjang. Abu Sufyan, Al-Akhnas, dan Abu Jahal itu pernah satu malam sengaja mendengar bacaan Nabi. Bacaan Nabi dalam sholat malam. Ini masih di Makkah ini. Karena sholat malam itu sholat yang memang sudah ada semenjak zaman jahiliyah, ya. Lalu kemudian diwajibkan, lalu kemudian disunatkan. Jadi inti sholat itu adanya di sholat malam. Nabi nepikeun ka Gua Hiro, ya, hayang ngeunah sholat malam. Dan itu juga yang Nabi amalkan tiap malam di Makkah. Abu Sufyan, Abu Jahal jeung Al-Akhnas bin Syarik ternyata diam-diam menyimak di tiga sisi yang berbeda. Merenya mun Abu Jahal belah ditu, Abu Sufyan belah dieu, Al-Akhnas belah ditu. Tiga-tiganya enggak bertemu. Cuma pas pulang bertemu di satu jalan, misalkan kadar itu KB. Di mana?
Jalalujur mendengarkan bacaan Nabi SAW. Ini jadi dalil bahwa Nabi sholat malam bacaannya dikeraskan. Silahkan tidak ria. Lalu kemudian mereka berjanji, udah cenah jangan kesini lagi, nanti ketahuan sama pemuda-pemuda Quraisy. Mereka jadi labil lagi cenah ingin ikut Nabi Muhammad. Malam berikutnya gitu deh, panggil deh gitu. 3 malam berturut-turut, penasaran Abu Jahal teh, ternyata Abu Sufyan itu menikmati lantunan ayat-ayat Quran. Piraku ieu bohong nu kieu gitu. Lalu kemudian ketiganya berkumpul. Sok cenah jujur, ma ra'yuka fi ma sami'ta min Muhammad. Menurut kamu bagaimana yang kamu dengar dari Muhammad itu? Maka jawabannya, kami sudah terlampau lama bersitegang dengan Banu Abdi Manaf. Banu Abdi Manaf itu kabilahnya Nabi Muhammad. Abu Jahal beda lagi ya baninya. Abu Sufyan juga sama. Abu Sufyan itu dari Bani Abdi Syams. Kalau Abu Jahal saya belum menelusuri baninya bani apa. Jadi dari dulu sudah lama bersitegang, punten lah kayak Masumi jeung NU gitu. Dina politik bisa dihijikeun. Masumi teh nyamun kamari ka kubu Prabowo, NU ka Jokowi gitu. Dulu kubu Masumi oposan Pak Harto, Nahdiyin merapat ke Pak Harto gitu Ayeuna gijigana gitu ya, asa dihijikeun. Nah ujung-ujungnya kata Abu Jahal, Abu Sufyan, masa kita mau ikut anak muda dari Bani Abdi Manaf? Masa kita mau ikut anak muda yang diusung oleh mantan kelompok Masyumi gitu. Ayeuna merapat ke Anies Baswedan. Jadi pertimbangannya karena pertimbangan dunia. Itulah kenapa sebelumnya diingatkan. Mengapa hanya karena dunia kemudian melupakan akhirat, kerugi ya. Dan di sini Allah menegaskan Nabi sungguh benar-benar bersedih. Dalam ayat yang lain disebutkan la'allaka bakhi'un nafsaka. Hampir-hampir kamu bunuh diri saking stres. Saya belum nonton film Buya Hamka, tapi saya menyimak di mobil pembahasannya di Mata Najwa. Ngarah tetunuh nyetel nu kararitu da radio teu apal naon. Selama 1,5 jam itu membahas Buya Hamka. Bisa JJ di antara narasumbernya. Jadi ada satu scene Buya Hamka itu sampai ingin bunuh diri ketika dia dipenjara oleh Soekarno. Karena dia merasa sudah total berjuang untuk negara, tapi sekarang dianggap jadi pengkhianat negara. Termasuk ketika beliau dikeluarkan dari Muhammadiyah di masa Buya Hamka merapat ke Jepang ya, dengan Soekarno, kan dikeluarkan dari Muhammadiyahnya. Nah itu jadi pembahasan di MUI, ini scene ini mau dimasukkan, mau dicoret. Takutnya jadi pembelajaran buat generasi muda. Hayang bunuh diri gitu. Tapi kemudian MUI sepakat, ya udah apa adanya saja. Dan itu tidak berarti kelemahan. Nabi Muhammad SAW pun di Al-Quran di 2 ayat itu disebutkan. Satu di surat Al-Kahfi, satu di surat Asy-Syu'ara. Sampai diturunkan surat Al-Insyirah, alam nasrah laka sadrak, ditenangkan. Jadi artinya sekelas Nabi mengalami orang yang sudah betul-betul tenang, aya we tekanan. Sekelas Buya Hamka ya mengalami, tapi justru beliau kemudian bersyukur dengan di penjara itu selesai menulis tafsir Al-Azhar. Ya, abdi kadang mikir budak kudu di penjara heula. Jadi ke mana-mana gitu fokusnya nulis. Naudzubillah min dzaliknya, nulis mayang atau kudu di penjara. Kan maksudnya harus meluangkan waktu ya.
meluangkan waktu agar tidak sibuk nulis. Ini yang saya harapkan ke generasi muda. Sok sing aralus saya nanti di usia, inginnya di usia 40 saya sudah mandeg pandito membahasa Pak Harto mah geus anak fokus nulis, sok ngajar teruskeun, ngurus pesantren teruskeun ya. Tapi belum, mudah-mudahan lah kayak untuk umur 40, umur 45 gitu, umur 50 yang jelas ada sisa waktu ya. Semua para ulama begitu, jadi di sisa waktunya mereka fokus menulis. Dan mal mungkin atau Ibnu Katsir nulis kieu sibuk ngajar ngaji gitu ka dieu ya. Harus ada waktu yang disisakan. Nah itu juga tidak mustahil, bukan tidak mustahil, pasti dialami oleh kita. Tekanan hidup ngan ari Buya Hamka jeung Nabi mah tekanan hidup nate gara-gara difitnah dalam hal agama, urang mah jigana gara-gara loba hutang. Beda saeutik. Walaqad kudzibat rusulun min qablik, sungguh telah didustakan rasul-rasul sebelum kamu. Tuh gitu kan Buya Hamka sakit hati ya. Tidak mustahil membangun bapak di persis atau di masjid. Bapak itu sudah total hati muakafkan jangan gedekeun persis, jangan gedekeun masjid, tapi tiba-tiba difitnah sebagai pengkhianat masjid penduduk. Wah nyeri hati pisan. Rasul-rasul juga begitu, fasabaru ala ma kudzibu wa udzu. Mereka sabar ketika mereka didustakan, disakiti, hatta ataum nasruna, hingga datang kepada mereka pertolongan kami. Wala mubaddila li kalimatillah, tidak ada yang bisa mengubah kalimah-kalimah Allah, keputusan-keputusan Allah, takdir Allah. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin, dan sungguh telah datang kepada dari berita para rasul ya. Kan inna ma'al usri yusron, fa inna ma'al usri yusron. Yusron itu akan dialami sesudah ma'al usri. Gak mungkin pertolongan Allah datang langsung cespleng, tidak mengalami pergolakan batin dan perjuangan. Wa in kana kabura 'alaika yuraduhum, dan sungguh jika terasa berat bagimu pembangkangan mereka, fa in istata'ta, maka jika kamu mampu, anta betaghiya, berusaha mencari nafaqon fil ardi, lubang ke dalam bumi. Untuk apa? Untuk mencari mayat-mayat, untuk mencari alam kubur. Aw sullaman fis sama, atau tangga ke langit untuk mencari malaikat, untuk mencari Allah. Fata'tiyahum bi ayah, lalu kamu datang kepada mereka dengan membawa ayat. Ieu tah katingali tah malaikat, nih kitab langsung dari langit, nih alam kubur teh ada di bawah, di dalam bumi. Tetap moal arariman ya percuma ya. Jangan stres memikirkan bagaimana caranya agar mereka beriman. Dan masalah nama didatangkan bukti apapun gak mungkin beriman. Dagi sayang nolak. Walau sya'allah, dan seandainya Allah menghendaki, la jama'ahum 'alal huda, pasti Allah menyatukan mereka dalam petunjuk. Cuma Allah tidak menghendaki. Allah sangat bisa menjadikan semua manusia jika malaikat, atau sebaliknya menjadikan semua seperti iblis. Tapi Allah tidak menghendaki. Allah menghendaki manusia itu antara dua, antara yang memilih jalan kebenaran dan memilih jalan keburukan. Fala takunanna minal jahilin, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang bodoh. Bodoh kalau kemudian stres berkelanjutan, udah tenang saja. Bodoh kalau kemudian berusaha sekuat tenaga ingin memberikan bukti yang jelas, hese. Innama yastajibul ladzina yasma'un, hanya saja akan menjawab orang-orang yang mendengar.
Wal mauta, sementara bangkai, maksud bangkai itu adalah orang-orang yang tidak mendengar. Jadi disamakan orang yang tidak mendengar itu seperti bangkai. Kan bangkai gitu ngadengi tapi tidak bisa merespon. Ya ba'atsuhumullah, Allah akan membangkitkan mereka, summa ilaihi yurja'un, kemudian kepadanya mereka dikembalikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.